Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, selamat datang dan selamat bergabung di dalam Dincourse Leadership Program tahun 2014. Saya Singgih Hawibowo, Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Sekolah Pascasarjana UGM. Pada kesempatan ini akan mengantarkan submodul 2 yang akan bertujuan untuk membantu ibu dan bapak-bapak sekalian di dalam meningkatkan komitmen sumber daya manusia untuk mewujudkan kepemimpinan struktural yang suportif. Di dalam submodul 2 ini kita bagi di dalam beberapa bagian, yaitu submodul 2A1 ini akan membahas mengenai metode penyusunan rencana strategis dan rencana operasional, kemudian penjabarannya di dalam program kerja yang berbasis keunggulan. Submodul A2 membahas salah satu sumber daya yang sangat penting di dalam kepemimpinan suportif, yaitu sumber daya manusia. Kemudian submodul 2B ini akan membahas mengenai komunikasi di dalam kelembagaan, dan kemudian submodul 2C membahas program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan soft skills dari para mahasiswa. Jadi 3 submodul ini yang akan dibahas pada submodul yang kedua. Nah, pada submodul 2A1 yang membahas mengenai Renstra, ini kita memandang perlunya perhatian pada beberapa prinsip di dalam menyusun Renstra. Jadi rencana strategis di tingkat fakultas atau di tingkat jurusan itu seyogianya yang pertama harus selaras dengan kebijakan umum jangka panjang dari perguruan tinggi. Jadi tentu kita sesuaikan dengan mandatnya, kita sesuaikan dengan fungsi yang diemban oleh masing-masing perguruan tinggi. Di dalam pembahasan ini kalau saya mengatakan fakultas itu bisa berarti nanti juga jurusan, ya, juga satu unit pelaksana akademik yang lain. Kemudian prinsip yang kedua ini bahwa sebuah Renstra harus dirancang untuk outward looking. Bagaimana kita merencanakan itu relevan dengan keadaan lingkungan eksternal. Ini kita katakan sebagai relevansi eksternal yang sifatnya nanti rencana strategis kita itu harus mempertimbangkan untuk memberdayakan potensi lokal, juga menangkap adanya peluang-peluang secara nasional, secara regional, dan juga secara global. Kemudian yang ketiga, rencana strategis ini harus forward looking. Kita harus melihat, mengantisipasi keadaan di masa depan. Karena pendidikan tinggi itu akan menghasilkan lulusan-lulusan yang nanti barangkali berperan di masyarakat itu baru mungkin setelah 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, ya, dia akan mendapatkan satu peran yang strategis, ya. Maka pendidikan perlu kita rencanakan, perlu kita rancang untuk menghadapi tantangan-tantangan 15, 20, 25 tahun yang akan datang. Maka rencana strategik ini harus forward looking, ya, melihat keadaan tidak hanya kondisi sekarang, tetapi juga kondisi yang dihadapi oleh para mahasiswa 20-25 tahun yang akan datang. Namun di sisi lain, ini prinsip yang keempat, bahwa rencana strategis ini harus realistik. Harus kita dasarkan pada
keadaan sekarang di mana kita berada, termasuk keadaan secara internal. Nah, keadaan internal ini kita pelajari, kita rumuskan, kita analisis, kita tuangkan di dalam dokumen yang disebut dengan evaluasi diri. Maka rencana strategik itu perlu kita susun mendasarkan pada evaluasi diri. Prinsip berikutnya yang tidak kalah pentingnya, karena setiap rencana strategis itu nantinya harus dijabarkan ke dalam rencana operasional dan rencana kegiatan, maka cita-cita, arah, kemudian target-target atau sasaran yang diinginkan di dalam Renstra itu harus menjadi milik bersama dari para pemangku kepentingan yang ada di perguruan tinggi, baik itu pimpinan, staf, para mahasiswa, para dosen, dan sebagainya. Maka penyusunan Renstra itu juga menganut prinsip partisipatif. Nah, banyak sekali hal-hal yang seringkali menjadi keinginan untuk dikembangkan oleh perguruan tinggi. Namun demikian, dengan kita menyusun Renstra, kita harus berani menerapkan prinsip fokus. Perlu kita pilih ya, dari berbagai macam arah pengembangan yang mungkin, kita perlu memberikan suatu fokus. Fokus ini baik kaitannya dengan arah dan tujuan, maupun fokus terkait dengan arah kebijakan, strategi, dan program yang direncanakan. Nah, kemudian yang terakhir, ini kita juga harus menentukan ukuran kinerja yang bersifat strategis dan terukur. Ini yang akan dibahas pada submodul 2A1, dan di dalam pembelajaran itu nanti para peserta Dinkors itu kita harapkan akan mampu memahami apa kriteria-kriteria atau ciri-ciri ya, yang menunjukkan elemen-elemen Renstra yang dirumuskan dengan baik. Nah, kriteria ini akan Ibu Bapak dapatkan di dalam modul yang sudah kita sediakan. Kemudian yang kedua, kita harapkan setelah pembelajaran ini Ibu dan Bapak sekalian akan mampu untuk mengkoordinasikan penyusunan suatu Renstra, atau saya yakin di institusi Ibu Bapak Renstranya sudah ada, berarti bagaimana nanti Ibu dan Bapak sekalian mengkoordinasikan untuk memperbaiki Renstra yang ada. Ibu dan Bapak sekalian, itu tadi mengenai modul 2A1. Kemudian modul 2A2 ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Di dalam modul ini dijelaskan berbagai hal tentang pengelolaan sumber daya manusia, tantangan-tantangan, peluang-peluang, juga wawasan ya. Yang ini kita harapkan nanti membantu Ibu dan Bapak sekalian untuk melihat kembali apakah pengelolaan SDM yang selama ini dilakukan sudah melihat adanya peluang-peluang dan juga melihat adanya tantangan-tantangan di dalam perkembangan di masyarakat maupun di dunia pendidikan tinggi ya. Nah, tentu kalau kita berbicara pengelolaan SDM, ini menyangkut ya perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, kemudian ada analisis untuk penugasan ya, desain dari pekerjaan, kegiatan pelatihan dan pengembangan, dan seterusnya ya. Nah, di dalam modul ini Ibu dan Bapak sekalian dihadapkan pada satu kenyataan bahwa pengelolaan sumber daya manusia ke depan ini dihadapkan pada perubahan ya. 4 parameter baru
Misalnya speed, flexibility, integration, dan innovation ini semakin lama ya, semakin menggantikan parameter lama, misalnya size, role, clarity, specification, dan control. Jadi betapa ke depan ini semakin lama dituntut adanya kecepatan di dalam menanggapi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat maupun perubahan-perubahan kebutuhan internal. Kemudian juga diperlukan integrasi untuk efisiensi maupun untuk efektivitas, diperlukan adanya fleksibilitas, diperlukan inovasi yang semakin banyak. Maka pada modul 2A1 tadi Renstra, 2A2 ini mengenai SDM, ini Ibu dan Bapak sekalian dihadapkan pada kata kunci learning organization, dan kemudian yang kedua adalah talent management ya. Ini kita harapkan nanti bisa menjawab perubahan paradigma di dalam pengelolaan sumber daya manusia, sehingga pada modul 2A2 Ibu dan Bapak sekalian akan diajak untuk meninjau kembali ke arah manakah proses pengelolaan SDM di perguruan tinggi kita harus diarahkan, kemudian kualitas SDM seperti apa yang seharusnya kita kelola. Tentu dalam hal ini kemudian terkait dengan bagaimana kita memetakan sumber daya manusia yang ada. Sehingga pada submodul 2A2 ini dibahas strategi dan teknik bagaimana memetakan sumber daya manusia. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, di dalam kita mewujudkan kepemimpinan struktural yang suportif, ini sangat-sangat diperlukan adanya kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan, cita-cita, rencana, dan sebagainya ya. Ini pimpinan perlu memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan berbagai visi, misi, dan seterusnya secara operasional sampai dengan tingkat yang paling depan. Maka di dalam kita bahas ya, bagaimana meningkatkan keterampilan di dalam melakukan komunikasi, baik itu sifatnya komunikasi yang personal maupun komunikasi secara kelembagaan. Maka di dalam modul ini kita sertakan juga semacam tips dan triks begitu, bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, bagaimana mendengarkan dengan empati ya, ini kita berikan di sana, termasuk bagaimana mengelola rapat-rapat. Nah, setelah pembelajaran pada modul 2B, kita berharap para pimpinan perguruan tinggi, Ibu dan Bapak sekalian, ini akan mampu membangun komunikasi yang lebih efektif ya, yang harapannya kemudian bisa meningkatkan kinerja dari kelembagaan perguruan tinggi Ibu yang Bapak Ibu pimpin. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, nah setelah kita mampu membangun kepemimpinan struktural yang suportif, yang itu kemudian direalisasikan di dalam program-program, direalisasikan di dalam pengelolaan sumber daya strategis ya, baik sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, sumber daya finansial, sumber daya informasi maupun sistem pengelolaannya, maka semuanya itu perlu kita tujukan, salah satunya adalah untuk mendukung keberhasilan para mahasiswa kita. Jadi bagaimana mereka setelah lulus itu akan mampu berperan di masyarakat ya, mampu mengembangkan dirinya.
Nah, untuk itu pada submodul 2C ini kita bahas bagaimana institusi ini bisa mendukung pengembangan soft skills para mahasiswa. Di dalam banyak literatur itu dibedakan antara hard skills, kemudian soft skills. Hard skills ini menyangkut berbagai macam keterampilan yang mencerminkan penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, juga kemampuan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu yang digeluti di program studinya masing-masing. Keterampilan ini kita namakan hard skills, sedangkan soft skills ini lebih banyak berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang mencerminkan kemampuan ya, di dalam mengelola diri para mahasiswa ya, dan di dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, kemampuan ini diperlukan untuk semua mahasiswa, semua program studi ya. Misalnya keterampilan di dalam berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk berpikir kritis, keterampilan menghargai orang lain, bagaimana memotivasi rekan kerja atau tim ya, dan sebagainya. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang bersifat lunak atau yang kita sebut dengan soft skills. Nah, setelah pembelajaran modul 2C ini kita harapkan para peserta DIN course ini akan mampu untuk merumuskan soft skills apa yang diperlukan untuk dikuasai oleh para mahasiswa kita. Ada soft skills yang itu sangat diperlukan oleh semua mahasiswa dari semua bidang ilmu, namun tentu juga ada soft skill yang secara spesifik, secara khusus itu diperlukan untuk dikuasai oleh mahasiswa pada bidang-bidang yang tertentu yang berbeda dengan bidang yang lain. Artinya soft skills yang diperlukan pada akademi komunitas, pada politeknik dan pada universitas ini bisa jadi akan memiliki kekhasan yang bisa berbeda. Maka pertanyaannya adalah pada fakultas atau jurusan yang Ibu Bapak pimpin, soft skills apa yang perlu dikembangkan pada para mahasiswa. Kemudian setelah pembelajaran ini, Ibu dan Bapak sekalian diharapkan juga mampu merencanakan bagaimana pengembangan soft skills itu tidak bersifat yang tidak terencana ya. Jadi kita harapkan bahwa pengembangan soft skills itu akan melembaga ya. Dan ini diperlukan satu perencanaan yang baik. Kemudian berikutnya, karena ini kita rencanakan sebagai satu program yang melembaga, diperlukan adanya evaluasi. Ibu dan Bapak sekalian, tentu para mahasiswa harus kita beri peluang untuk mengembangkan soft skills-nya di luar kegiatan-kegiatan yang terlembaga, tetapi kita berharap dengan adanya program dan kegiatan yang terlembaga ini, soft skills minimal yang harus dikuasai oleh para mahasiswa itu kita jamin sudah kita kembangkan di dalam program yang kita laksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas dari lembaga pendidikan tinggi. Ibu dan Bapak sekalian, kami mengucapkan selamat untuk mendalami modul-modul yang ada. Tentu masih banyak kekurangan di dalam modul itu, tetapi kami berharap bahwa ini memancing Ibu dan Bapak sekalian untuk melihat kembali, baik itu rencana strategis, pengelolaan SDM, kemudian bagaimana Ibu dan Bapak sekalian mengelola komunikasi ya, di dalam institusi, maupun ya, bagaimana soft skills itu bisa dikembangkan secara terlembaga. Ibu dan Bapak sekalian, kami berharap Ibu dan Bapak sekalian akan bisa meningkatkan
komitmen dari sumber daya manusia yang ada di institusi ibu dan bapak sekalian, sehingga mudah-mudahan institusi ibu dan bapak sekalian berkembang, semakin maju, dan semakin berperan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat bergabung di dalam Dinkors. Semoga apa yang kami siapkan bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian dan bagi institusi ibu-ibu dan bapak sekalian. Terima kasih.